Buka Alkitab kita sama-sama dari Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Hari ini kita mau bicara tentang seorang prajurit Kristus yang akhir kehidupannya kelihatannya tragis. Dan saya mau bilang sama saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sisi yang lain, bahwa seorang prajurit Kristus tidak selamanya akan mendapatkan hidup yang menyenangkan. Karena selalu saya bilang, fokus hidup kita, our goal is not this life. Tujuan hidup kita bukanlah hidup sekarang ini. Yang setuju sama saya bilang amin. Saya tidak bilang bahwa setiap kita akan terus menderita. Ada yang akan harus melalui penderitaan, iya kan? Tetapi yang pasti, saya mau ingatkan buat saudara, our goal is our eternal life. Tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal. Yang setuju bilang amin. Amin. Karena dalam hidup ini ada hukum. Dan hukumnya begini. Kalau saya bahagia, berarti ada orang yang pernah melalui hidup yang berat tanpa menuai hasil. Dan kalau saya hidup menderita, ada yang kemudian akan hidup berbahagia tanpa membayar harga. Amin. Iya kan? Makanya Hudson Taylor pernah berkata begini, darah orang benar benih dari gereja. Artinya kalau ada seorang yang menumpahkan darah di sana, makanya selalu saya bilang orang yang bakar gereja adalah orang yang paling goblok yang pernah ada di muka bumi. Orang yang bunuh pendeta adalah orang yang lebih goblok lagi, saudara-saudara. Karena makin pendeta dibunuh, makin gereja dibakar, pekerjaan Tuhan akan makin besar. Amin. Karena dalam hukum rohani, kita percaya bahwa kalau ada orang yang menderita tanpa mengalami kebahagiaan, berarti setelahnya akan ada orang yang bahagia tanpa melalui penderitaan. Amin. Iya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang Habel. Siapa Habel? Saya sebut man of sacrifice. Seorang yang siap berkorban. Nah, sekarang saudara lihat Kejadian pasal 4, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian manusia itu, maksudnya Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi apa? Gembala kambing domba. Kain menjadi apa? Petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai apa? Korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ingat, Kain dan Habel dididik oleh Adam dan Hawa dengan cara yang totally the same. Amin. Kalau saudara punya anak, maka anak yang satu diajarkan jangan mencuri, anak yang satu diajarkan untuk mencuri. No. Iya ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Kain dan Habel dididik dengan cara yang sama oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya orang yang paling terkenal di muka bumi, Adam dan Hawa. Nggak ada orang yang nggak kenal siapa dia itu. Ya. Saya percaya kalau Habel bisa melakukan yang berkenan kepada Tuhan, Kain juga mempelajari hal yang sama. Tetapi persoalannya dia tidak hanya resap yang positif, tetapi dia melangkah kepada hal-hal yang seharusnya dia jauhkan. Makanya ayat yang kelima bilang, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang tegur Kain? God himself. Tapi itu yang saya mau bilang sama saudara. Orang kok dasarnya kepala batu, jangankan pendeta, jangankan suami, jangankan istri, apalagi mertua, jangankan uskup, jangankan bishop, mau Tuhan sendiri yang tegur, saudara-saudara. Ingat, Kain lagi emosi, ya kan? God himself come to him.
Tuhan sendiri datang kepada dan berkata, hei, kenapa engkau panas hati? Kenapa mukamu muram? Tidakkah engkau akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, orang kok dasarnya sudah kepala batu, mau datang ke gereja tiap minggu, mau dengar khotbah pendeta, mau ada dalam pujian dan penyembahan. Tetapi kalau hatimu sudah tertutup, karena engkau adalah seorang yang kepala batu dan tidak mau mendengar nasihat, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang baik yang bisa terjadi dalam kehidupanmu. Iya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kain ditegur oleh Tuhan. Tetapi Kain tetap mengeraskan hati. Kenapa? Karena dasarnya kepala batu. Dan ayat yang ke-8. Baru diingatkan Tuhan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 dikatakan, kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Jangan saudara salah ngerti lalu bilang, oh, Kain sama Habel orang Sumatera Barat. Dari Bukit Tinggi ke apa aja ke padang? Ya, maksudnya, mari kita ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu apa? Membunuh dia. Ini yang saya sebut Habel, man of sacrifice. Dia bukan hanya mempersembahkan apa yang dia punya. Dia bukan hanya mempersembahkan apa yang Tuhan suka. Tetapi dia ready to sacrifice himself. Sebagian orang berkata Habel adalah orang yang bodoh. Emangnya tidak bisa melihat bahwa Kain hatinya sudah panas. Memangnya tidak ada perasaan bahwa dia mau diperlakukan secara jahat. Memangnya dia tidak melihat ada ciri-ciri dari Kain yang akan memperlakukan sesuatu yang jahat terhadapnya. Tetapi ini yang saya bilang man of sacrifice. Dia tahu Kain mau merancangkan yang jahat. Tetapi buat dia orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Saya tidak akan membalas yang jahat kepada kamu. Alkitab tidak berkata dipukulnya Habel. Habel pukul lagi Kain. Pukul-pukulan mereka. Akhirnya menyerahlah Habel. Tidak. Sejarahnya mencatat bahwa Habel berserah penuh. Karena buat dia apapun yang orang mau perbuat kepadaku, aku tidak akan balas yang jahat terhadap yang jahat. Yang setuju bilang amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya dalam pendahuluan saya tekankan begini. Dunia hari-hari ini menjadi sangat menakutkan. Kalau saudara tanya sama saya kenapa dunia sangat menakutkan pendeta? Karena manusia makin memikirkan keuntungan pribadi. Iya kan? Orang menikah sedang berpikir apa untungnya saya punya istri seperti dia. Sehingga kalau dia menganggap tidak ada untung, pisah aja. Cari lain lagi. Sementara istri juga berpikir hal yang sama. Pendeta saya tuh mesti ngalah tunduk pada suami pendeta. Sorry ya. Model kayak saya. Diskon 10% aja masih ada yang bawa pendeta. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa tingkat perceraian makin tinggi? Karena setiap orang hanya memikirkan apa keuntungan. Orang zaman dulu. Kenapa anaknya banyak? Karena konsepnya banyak anak, banyak rezeki. Buat dia saya mau punya anak banyak-banyak supaya rezeki saya banyak. Dosa. Orang zaman sekarang kenapa punya anak cuma satu? Uang sekolah mahal pendeta. Intinya cuma sederhana. Manusianya pikirkan apa? Diri sendiri. Saya mau punya anak. Supaya jangan sampai saya dianggap mandul. Saya mau punya anak. Supaya status sosial saya naik dong. Jangan sampai orang bilang, udah nikah. Kapan nih isi? Anak bukan sumber keuntungan. Tapi anak adalah panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Engkau menikah dan punya anak. Itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Jangan pikir apa yang anak saya bisa buat selanjutnya untuk saya. Tetapi bagaimana saya sebagai orang tua mengarahkan anak saya pada rencana Tuhan. Konsep ini yang harus tertanam dalam diri setiap mereka. Apalagi saudara-saudara yang baru menikah. Saudara-saudara yang sedang hamil anak saudara. Ini yang saya mau tanamkan dalam hidup saudara. Hidup ini bukan hanya pikirkan apa yang menguntungkan buat saya. Kalau engkau berpikir hanya apa yang pada menguntungkan buat hidupmu. Hidupmu jadi seorang yang jahat. Hidupmu menjajah orang lain karena engkau hanya hidup untuk mendapatkan untung. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Artinya anak-anak Allah bukan seorang yang mencari untung, tapi anak-anak Allah adalah seorang yang menyadari bahwa berkat Tuhan sempurna atas hidup saya. Karena itu kalau saya hidup harus menjadi berkat. Karena saya pelajari, ketika semua manusia hanya memikirkan keuntungan, maka dampaknya ada 3 hal. Yang pertama, manusia akan diperbudak oleh keinginannya. Sehingga manusia melayani bukan lagi karena cinta Tuhan. Ini yang paling menakutkan ketika budaya ini masuk ke gereja. Sehingga orang melayani Tuhan berpikir, apa untung saya pelayanan? Gereja bisa kasih apa buat saya kalau saya melayani di gereja itu? Tuhan bisa kasih apa buat saya kalau saya pelayanan?
Kalau memang melayani juga nggak ada untungnya, buat apa pelayanan? Saya mau bilang bodoh, saudara-saudara. Kalau kita melayani dan berpikir apa yang saya bisa dapat karena pelayanan, bodoh. Karena kita melayani karena Tuhan terlalu baik buat kita. Sama-sama bilang sama saya, setiap saya harus melayani Tuhan. Kalaupun karena pelayanan kita dihina. Kalaupun karena pelayanan kita disakiti. Kalaupun karena pelayanan kita melalui masa-masa yang sukar. Be strong in the Lord. Tetap teguh dalam Tuhan. Itu yang saya bilang mental prajurit. Kalau engkau hanya pikirkan keuntungan, saya beri nama mentalmu ala mental pengemis. Yang cuma datang, Pak. Kasihan, Pak. Saya orang gak punya, Pak. Gak punya bapak, gak punya ibu. Nenek satu-satunya di sosor bebek kemarin, Pak. Mental kita cuma pengemis. Gak mau tahu itu mercy, gak mau tahu itu kijang. Pokoknya, Pak. Kasihan, Pak. Kalau gak ada uang kecil, uang besar juga terima. Cek dan giro juga terima. Asal langsung ditujukan kepada akun saya, Pak. Tergantung mana yang lebih enak buat Bapak. Pakai ATM juga bisa. Ya. Kalau apa-apa kita cuma cari keuntungan, saya beritahu. You are not soldier of Christ. You are beggar in the church. Dan kau hanya seorang pengemis di gereja. Sebagai gembala jemaat, saya mau bawa iman sudah lebih maju. Saya beribadah apa untung saya, astaga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita beribadah karena Tuhan terlalu baik buat kita. Kalaupun di ibadah tidak ada mujizat. Kalaupun kita melayani Tuhan dan tidak mengalami mujizat. Kalaupun kita berdoa dan kita tidak alami mujizat, saya mau bilang kita harus tetap cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Bahwa Dia terlebih dahulu melakukan yang dahsyat buat kita. Dosa kita sudah diampuni, nyawa kita sudah ditebus, dosa kita sudah dibereskan. Amin. Hari ini saya mau bilang buat saudara, kalau hidup kita hanya untuk cari untung, engkau menikah cuma cari untung, ya, engkau punya anak, bagaimana Habel ini menjadi seorang yang berkorban buat Tuhan. Yang pertama, lihat Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, sama-sama bilang sama saya lebih baik. Daripada korban Kain, dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, sama-sama bilang sama saya ia benar. Bahwa Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Berarti yang pertama ia berkorban karena iman. Sama-sama bilang sama saya, ia berkorban karena iman. Ia berkorban bukan karena ingin diberkati. Ia berkorban karena iman. Imannya bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Imannya bersaksi bahwa Tuhan layak menerima segalanya. Imannya bersaksi kepadanya bahwa segala yang dia punya, Tuhan punya. Karena itu apa yang Tuhan mau dia berikan dengan segenap hatinya. Bahkan ketika hidupnya pun diminta oleh Kain, dia memberikannya. Itu yang saya bilang. Dia mempersembahkan dengan iman. Amin. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Makanya yang kedua saya catat. Ia berkorban dengan pengertian. Iman selalu didasari pada pengertian. Sama-sama bilang sama saya pengertian. Iman bukan nekat. Iman bukan sekedar perasaan. Aduh saya mau beriman tapi rasa-rasa saya belum bisa. Astaga. Rasa-rasa itu bukan iman. Itu bakmi, saudara. Bikin bakmi betul. Waduh, ini kurang garam. Tambahin garam. Yah, keasinan, tambahin bakmi. Waduh, ini kurang garam. Tambahin lagi bakmi. Aduh, kadang kurang garam, tambahin garam. Aduh, kadang keasinan, tambahin bakmi. Nggak selesai-selesai lama-lama. Itu perasaan. Iman harus disertai pengertian. Amin. Saya tahu Allah saya hebat. Allah saya luar biasa. Saya tahu ini yang Allah saya mau. Itu sebabnya ia berkorban dengan pengertian dan dengan hati. Selalu saya bilang orang yang menyembah Tuhan dengan perasaan beda sama orang yang menyembah Tuhan dengan pengertian. Orang yang menyembah Tuhan dengan perasaan, kalau hatinya lagi enak dia melompat di gereja. Oh dia semangat. Aduh minta ampun. Dua sebelah dia terkapar, dua sebelah dia terkapar. Saking semangatnya dia menyanyi, haleluya, puk, puk, puk. Dua sebelahnya terkapar, ancur-ancur. Ya. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia berdiri seperti patung kependem di situ. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu, dalam kemuliaan, Karena dia menyembah Tuhan dengan perasaan. Iman harus disertai dengan pengertian. Sehingga walaupun hati saya sedang kecewa, walaupun beban saya sedang berat,
Tetapi saya punya pengertian bahwa Allah saya tidak pernah meninggalkan saya. Bahwa Allah saya tidak pernah mempermalukan saya. Allah saya tidak pernah terlambat. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Habel mengerti. Habel punya hati tentang segala apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Yang pertama, dia mengerti dalam hatinya tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan terlalu luar biasa. Yang kedua, dia mengerti tentang korban darah. Tuhan bukan hanya kita mempersembahkan, tetapi korban darah. Amin. Dan itu mengajar kepada kita. Kristus telah mengorbankan darahnya. Berarti kita tidak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Lalu saya bilang, jangan pernah coba hitung-hitungan sama Tuhan. Kita jahat. Jangan pernah bilang, aduh Tuhan, saya melayani Tuhan, ini sibuk Tuhan. Aduh waktu saya gimana Tuhan. Aduh saya begini, aduh gimana Tuhan. Sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Pokoknya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan buat kita. Korban ini persembahkan oleh Habel, korban darah. Sementara Kain hanya mempersembahkan hal-hal dari ladang. Which is good. Tapi ada yang lebih yang Tuhan mau, yaitu korban darah. Dan yang ketiga, dia punya pengertian tentang kesadaran diri. Dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia tidak membalas ketika Kain memperlakukan yang jahat kepada dia. Karena dia sadar, pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Seorang prajurit Kristus adalah seorang yang berkorban. Dan seorang baru bisa berkorban kalau dia sadar diri. Tahukah saudara? Orang sombong tidak pernah mau berkorban. Orang sombong akan merasa siapa dia, siapa saya. Saya mesti ngalah sama dia. Sorry ya. Jangankan korban perasaan, minta maaf saja tidak mau. Ada banyak orang udah salah ngotot lagi. Bacotnya gede banget. Ya. Banyak rumah tangga persoalannya ribut gak selesai-selesai. Kenapa? Udah salah ngotot. Itu yang saya bilang, kadang-kala kita jadi orang yang gak sadar diri. Gak sadar diri. Kita gak sadar bahwa diri kita masih perlu banyak belajar. Kita gak sadar bahwa diri kita bukan siapa-siapa. Kita ini kalau bisa terjadi sesuatu dalam hidup kita itu karena anugerah. Ya. Tetapi Habel mengerti betul bahwa kalau dia mempersembahkan segalanya karena dia bukan siapa-siapa. Selanjutnya, yang ketiga saya pelajari. Habel seorang yang siap berkorban. Ia berkorban yang terbaik tanpa membangkit-bangkit. Aduh, orang kalau sadar akan dirinya, dia tidak akan suka membangkit. Bahkan Alkitab berkata, Allah kita memberi dengan murah tanpa membangkit-bangkit. Persoalan dengan dunia sekarang, orang kalau memberi, menolong, astaga, bacotnya gak karuan. Lu tahu gak, itu kan gue yang nyumbang tuh. Kalau bukan karena gue, gak bisa tuh. Aduh, saudara. Kalau engkau menolong orang, kalau engkau membantu pekerjaan Tuhan, kalau engkau berkorban untuk apapun, anggaplah itu kebanggaan. Amin. Kalau Tuhan bisa pakai kita untuk menyelamatkan orang lain, kalau Tuhan bisa pakai kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai kita untuk berbuat sesuatu yang baik buat orang lain, saya mau beritahu itu anugerah. Dan untuk itu pasti ada upahnya. Tidak perlu engkau membangkit. Karena harganya langsung lunas dibayar oleh Tuhan. Setiap kali engkau mendukung pekerjaan Tuhan, setiap kali engkau menolong orang susah, setiap kali engkau menolong hamba Tuhan, setiap kali engkau menolong seseorang yang dalam masalah, harganya lunas dibayar oleh Tuhan. Yang setuju bilang amin sama saya. Karena Tuhan saya tidak buta. Tuhan saya tidak tuli. Gak usah kau bangkit-bangkit. Iya. Amin. Apalagi suami bangkit-bangkit terhadap istrinya. Itu istri saya itu kan anak tukang ketoprak, pendeta. Kalau bukan saya yang tolong dia sampai punya pabrik gado-gado sekarang. Wah. Gak usah. Yang lebih jahat lagi, ketika orang tua bangkit-bangkit untuk apa yang dia buat anaknya. Pendeta, anak saya kandung 9 bulan. Buat saya orang tua yang senang membangkit-bangkit, apa yang dia buat anaknya adalah orang tua yang jahat. Tidakkah engkau sadar, hai orang tua, kalau engkau tidak punya anak, stresnya minta ampun. Anak mungkin tidak berbuat apa-apa bagimu, tetapi dia hadir karena engkau yang mau. Kalau sampai dia nggak ada, lu yang pusing sendiri. Datang ke pendeta, biar ada isi pendeta. Lo isi dong pakai crackers, bukan crackers pendeta. Anak bantu apa-apa buat orang tua, jangan dibangkit. Jangan dibangkit. Yang terjadi adalah satu memulai, yang satu menyambut. Orang tua membangkit tentang anaknya, anak bilang, ya tapi kan saya juga. Suami membangkit soal istri membangkit. Buat saya itu orang-orang sakit yang sedang berkumpul. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Saya pegang satu ayat firman Tuhan, apa yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk. Amin. Ibu, engkau berkorban buat anak-anakmu, lakukan seperti untuk. Jangan engkau berkorban buat anak-anakmu sambil berpikir satu saat nanti kalau mama sudah tua. Jangan lupa ya,
Susu dari mulai kecil sampai besar. Mama udah catat-catat tuh apa yang harus kamu balas. Lakukan seperti itu. Amin. Suami buat sesuatu buat istri, jangan kata berkelahi langsung bilang, saya pernah ajak kamu 4 kali makan di Marriott. Ya. Buat saya orang yang membangkit-bangkit adalah orang-orang yang krisis akan diri. Belajar bersyukur dan bilang, Tuhan, kalau saya berbuat baik pada seseorang, saya harus lupakan. Karena hidup ini ketika kau berbuat baik pada seseorang harus kau lupakan. Amin. Tapi kalau kau buat salah sama orang harus kau ingat. Jangan sebaliknya, lu utang sama orang, lu lupain. Lu salah sama orang, lu lupain. Dalam hidup saya punya prinsip. Kalau saya berbuat baik pada orang harus saya lupakan. Tapi kalau orang berbuat baik pada saya harus saya ingat. Kalau saya berbuat baik sama orang harus saya lupakan. Jangan pernah bilang sama saya, pendeta, ingat nggak? Saya kan dulu orang yang pendeta pernah doain. Orang yang pernah pendeta tolong. Saya nggak pernah ingat. Nggak pernah ingat, saudara. Karena setiap kali saya berbuat baik, saya bilang sama Tuhan, cabut pikiran itu supaya saya tidak pernah akan ingat. Tetapi kalau orang pernah berbuat baik sama saya, seumur hidup saya akan ingat. Karena itu yang saya doa dan saya bilang, Tuhan, saya ditolong oleh seseorang. Tuhan, orang ini pernah berbuat ini terhadap saya. Ingatkan saya seumur hidup. Minimal ketika saya lihat orangnya, saya tahu. Dia pernah berbuat ini, dan ini terhadap hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan itu mengajar kita tak rendah hati. Mengajar kita tidak lubang hidung dua ngadep ke atas. Sambil bilang, saya nggak butuh siapa-siapa. Karena kalau kita ada sekarang, karena ada yang tolong kita. Amin. Selanjutnya yang keempat. Lihat kejadian Pak, ia berkorban dengan sukacita dan kebanggaan. Ada sukacita dan kebanggaan. Saya teringat kejadian 4 ayat 5. Dikatakan di sini apa? Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini persoalan dia memberi tapi tidak ada sukacita. Dia memberi menuntut sesuatu. Tetapi berbeda dengan Habel yang memberi dengan sukacita dan kebanggaan. Kalau saya bisa buat sesuatu buat Tuhan, itu kebanggaan saya. Siapa saya sampai yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha dahsyat mau menerima segala pelayanan saya. Amin. Kalau Tuhan mau cari orang yang lebih kaya dari kita, Tuhan pasti ketemu. Amin. Tapi Tuhan terima persembahan kita. Tuhan kalau mau cari orang yang lebih baik, Tuhan pasti ketemu. Tapi Tuhan ambil hidup kita. Padahal masih ada orang yang jauh lebih baik. Itulah sukacita dan kebanggaan kita. Haleluya. Yang kelima, saya pelajari ia berkorban tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Bukan hitung-hitungan yang diharapkan, tetapi ketulusan yang keluar dari dasar hati. Makanya Galatia pasal 1 ayat 10. Paulus bilang begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah apa? Hamba Kristus. Artinya siapa itu hamba Kristus? Artinya siapa itu prajurit Kristus? Yang bukan memikirkan keuntungannya sendiri. Sambil berkata, Tuhan kalau aku hidup, biarlah hidupku menjadi berkat. Biarlah hidupku menguntungkan buat orang lain. Berarti kesimpulan kita hari ini, siapa itu prajurit Kristus? Tidak mencari keuntungannya sendiri. Dia seorang yang mau berkorban. Sehingga dimanapun dia ada, dia boleh menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Karena saya pelajari bedanya pahlawan dan pengkhianat. Cuman pada akhirnya. Seorang pahlawan pada akhirnya rela mengorbankan segalanya. Tapi seorang pengkhianat, awalnya dia berjuang bersama, tetapi mencari keuntungan sendiri. Jangan jadi pengkhianat. Sekali iring Kristus, tetap siap berkorban dan menyenangkan hati Tuhan. Makanya sebagai kesimpulan saya tekankan begini, marilah kita siapkan diri kita menjadi prajurit Kristus yang siap untuk berkorban. Baik waktu kita, tenaga kita, kehidupan kita. Sehingga segala yang kita punya. Sehingga hari ini kita dapat berkata, Tuhan kau terlalu baik bagiku. Aku mau hidup hanya untuk menyenangkan.